Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di YouTube channel Kreatif Berkarya ini. Dan pada kesempatan ini saya hanya ingin sekedar share atau berbagi bagaimana cara seorang dosen melakukan persetujuan atas bimbingan proposal mahasiswa atau bimbingan hasil melalui aplikasi Siakat. Nah, aplikasi Siakat sendiri atau sistem informasi akademik biasanya dimiliki oleh setiap perguruan tinggi dalam memanage proses atau informasi penyelenggaraan akademik, perkuliahan sampai pada proses akhir studi mahasiswa secara online. Nah, tanpa perlu berlama-lama langsung saja kita praktekkan. Yang pertama silakan kawan-kawan sekalian login ke akun Siakatnya. Oh, salah password ya. Oke, saya sudah masuk ke dalam tampilan akun Siakat saya. Selanjutnya tentunya kita mengklik SIM akademik atau Sistem Informasi Manajemen Akademik. Oke, nah di sebelah kanan ada beberapa pilihan. Kalau saya di sini ada 3 ya. Oke, tentunya saya pilih yang dosen. Terus kita ke menu paling atas. Nah, kalau tujuan kita masuk ingin melakukan persetujuan bimbingan proposal atau bimbingan hasil, kita masuk ke menu bimbingan ini. Maka akan muncul beberapa submenu. Nah, kalau misalnya yang ingin Bapak Ibu setujui adalah bimbingan proposal, kita tinggal mengklik menu ini. Tapi kalau misalnya yang ingin disetujui adalah bimbingan hasil, maka kita mengklik daftar tugas akhir. Misalnya kita yang bimbingan hasil ya, saya klik ya, maka akan muncul semua mahasiswa bimbingan kita. Nah, sini ada sudah beberapa daftar. Nah, selanjutnya misalnya kita ingin menyetujui bimbingan yang sebelumnya sudah kita lakukan dengan mahasiswa atas nama ini. Ya, caranya kita geser ke kanan. Nah, kemudian mengklik yang gambar mata ya. Ya, tulisannya detail, kemudian kita klik. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Ada deskripsi mahasiswanya, kemudian ada judul skripsi tentunya, kemudian ada juga informasi pembimbing 1, pembimbing 2-nya siapa. Nah, untuk melakukan persetujuan tentunya kita menuju ke bagian menu bimbingan. Jadi di sini ada beberapa menu, ada detail, kemudian bimbingan, ada rekap percakapan sampai pada nilai akhir. Nah, karena kita ingin memvalidasi atau menyetujui bimbingan yang sebelumnya kita lakukan, maka kita mengklik menu ya bimbingan. Saya klik dan bisa dilihat tampilannya selanjutnya seperti ini. Oke, sebelum lanjut saya sarankan idealnya di saat mahasiswa melakukan komunikasi atau konsultasi bimbingan proposal maupun hasil dengan dosennya, ya kita sebagai dosen di saat itu juga mestinya membuka aplikasi Siakat ini supaya topik bahasan kita saat itu sama isinya nantinya dengan yang ada di Siakat. Ya, memang ini diisi oleh mahasiswa, tapi supaya sama dan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, dalam tanda petik misalnya bukannya kita berprasangka buruk, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai ada dalam tanda petik mahasiswa yang sebenarnya tidak bimbingan dengan kita tapi diisi topiknya sesuka hati. Jadi kita buka saja saat mereka datang, kita langsung buka dan dipastikan mereka langsung menginput, dan di saat itu juga Bapak Ibu dosen melakukan persetujuan. Oke, jadi topik ini mahasiswa yang isi ya, sesuai dengan arahan kita di saat mereka melakukan bimbingan. Dan
jumlahnya juga ya. Nah, ini ada kesalahan input bagi mahasiswa ya. Mestinya berurutan. Oke, selanjutnya misalnya yang poin pertama ini ingin kita validasi atau ingin kita setujui, kita ke sudut kanan. Nah, ini ada kolom aksi. Kita tinggal mengklik yang ini, icon yang bergambar mata ini. Oke, kita klik. Maka kita diarahkan ke kolom seperti ini atau tampilan seperti ini. Nah, di sini ada tulisan disetujui disilang ya, artinya belum disetujui oleh dosen pembimbing. Nah, ini dosen pembimbingnya ya ini. Nah, oke. Jadi setiap satu mahasiswa memiliki 2 dosen pembimbing. Idealnya kedua-dua dosen pembimbing tersebut harus memvalidasi, harus menyetujui. Tapi kalau misalnya salah satu di antaranya tidak sempat, mereka bisa berkomunikasi dan salah satunya bisa mewakilkan, ya, bisa membantu dosen pembimbing lainnya untuk menyetujui. Oke, setelah itu untuk merubah ini menjadi tercentang disetujui, kita tinggal mengklik tombol edit yang ada di atas ini. Warna apa ini? Warna kuning ya? Ya, kita klik. Oke. Terus tinggal kita centang box ini disetujui. Selanjutnya kita mengklik simpan. Ya, kita coba berhasil tidak? Pasti berhasil lah. Ya, ada pertanyaan konfirmasi, apakah Anda yakin akan menyimpan data ini? Yakinlah. Oke, ya, yang tadinya masih tersilang sudah tercentang. Coba kita kembali ke daftar, kita klik ini, kembali. Nah, oke, pertemuan pertama dengan topik perbaikan kesimpulan, dosen pembimbingnya ini sudah disetujui. Begitupun dan seterusnya. Nah, dan semua ini harus disetujui, baru kemudian mahasiswanya bisa berproses ke tahap berikutnya. Ya, yang nomor 2 sampai selanjutnya ya dilakukan hal yang sama. Saya praktekkan sekali lagi. Ketika ingin memvalidasi pertemuan yang kedua ini, kita mengklik yang icon ini yang mata ya, gambar mata. Terus kita mengklik edit. Kemudian mengklik ya ini. Setelah itu kita klik simpan. Kemudian klik yakin. Terus kita, nah ada keterangannya perubahan data bimbingan skripsi berhasil. Terus kita kembali ke daftar. Oke, sudah 2 dan diteruskan. Kalau misalnya ada topik yang dianggap tidak sesuai, nah ini yang saya maksud tadi, mestinya di saat bimbingan keduanya membuka siakat supaya langsung diisi dan tidak menyisakan pekerjaan rumah. Oke, kalau misalnya ada yang tidak sesuai ya bisa tidak disetujui atau bisa dipanggil mahasiswanya dan dikonfirmasi. Yang pasti kita sebagai dosen juga harus teliti. Ya, jangan sampai ada data-data yang diberikan ternyata tidak sesuai dengan prakteknya. Nah, kurang lebih seperti itu cara melakukan persetujuan dosen terhadap proses bimbingan proposal maupun skripsi. Saya praktekkan ini untuk bimbingan hasilnya, dan yang di proposal juga kurang lebih seperti ini, artinya sama saja. Sebenarnya dalam siakat ini bukan hanya persetujuan saja yang bisa kita lakukan, bahkan kita bisa melakukan bimbingan secara virtual. Di sini sudah disediakan, bisa dilihat. Nah, ada mulai Meet, artinya ada fasilitas untuk melakukan interaksi secara virtual. Tapi akan kita bahas pada konten berikutnya. Oke, terima kasih sudah nonton di YouTube channel Kreatif Berkarya ini. Kawan-kawan sekalian yang nonton sampai detik ini, saya pastikan jangan dipastikan ya, insya Allah itu akan bernilai ya, sedekah dari teman-teman untuk YouTube channel Kreatif Berkarya untuk tetap survive. Dan tentunya AdSense-nya semakin bertambah juga. Terima kasih. Jangan lupa di like, di komen juga di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya ada request tutorial berikutnya atau ada pertanyaan lanjutan, silahkan komentar di kolom komentar di bawah dan saya pasti akan membalasnya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.